Tidak asing lagi bagi kita konflik terkait ruang hidup dan tempat tinggal. Dari antara penghuni kos, kemudian warga, tetangga, RT RW, dan masih banyak lagi contoh yang diaplikasikan sehari-hari. Dari hal kecil hingga besar, tentang penggusuran kos, terus kemudian masalah sengketa lahan, dan banyak lain sebagainya. Hal ini kita bisa melihat adanya tarik-menarik antara masalah terkait ruang. Apalagi masalah yang belum lama ini di tahun 2024 mengenai penggusuran Bong Suwung. Untuk ke depan, emplasemen stasiun Jogja ini terus berkembang. Jadi kita punya perencanaan, kita sudah dari perencanaan dinas tata kota pun sudah ada gambarnya perencanaannya. Jadi nanti semuanya akan dikembangkan. Di sini juga menjadi area pengembangan emplasemen stasiun. Jadi, per September 2024, PT KAI melalui operasinya yaitu Daop 6 berhasil menggusur kawasan pemukiman Bong Suwung. Nah, kejadian ini tuh bermula dari keinginan PT KAI untuk merevitalisasi area sekitar rel yang dimana area tersebut juga merupakan tanah SG atau Sultan Ground. Setelah terjadi kesepakatan dengan PT KAI, warga Bong Suwung atau yang menempati kawasan tepi rel kereta api di sisi barat stasiun Tugu Yogyakarta mulai membongkar rumah mereka secara swadaya. Pembongkaran rumah dilakukan setelah mereka menerima kompensasi berupa uang ganti rugi bantu bongkar dan angkut. Nah, pemukiman Bong Suwung tuh berdiri di atas tanah SG tersebut. Nah, mau nggak mau, masyarakat Bong Suwung pun harus pergi dari tanah tersebut. Yang kemudian terjadilah penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI. Ternyata kejadian ini tuh nggak sampai di situ aja. Hal ini tuh menjadi sebuah konflik yang harus diselesaikan di atas meja hijau atau pengadilan. Warga Bong Suwung yang menempati area emplasmen stasiun Tugu Yogyakarta kembali mendatangi kantor DPRD DIY mengadukan nasib tempat tinggal mereka yang akan terkena sterilisasi pemukiman oleh PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Perwakilan warga Bong Suwung kembali memohon kepada pihak Daop 6 Yogyakarta untuk menunda bahkan membatalkan rencana sterilisasi tersebut. Oke, masuk ke bagian selanjutnya yaitu analisis aktor dan perspektif dari masing-masing pihak. Berdasarkan hasil diskusi kami, setidaknya terdapat 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu masyarakat Bung Suwungnya sendiri. Nah, aliansi Bung Suwung yang terdiri dari warga terdampak, pekerja seks, organisasi masyarakat sipil, dan juga pendampingan PBHI, mereka tuh menolak rencana penggusuran paksa yang akan dilakukan PT KAI. Mereka menilai penggusuran tersebut melanggar HAM nasional maupun internasional, juga mengabaikan hak atas tempat tinggal yang layak untuk mereka seperti yang dijamin pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Nah, dan juga mereka khawatir nih kehilangan akses terhadap layanan kesehatan termasuk pemeriksaan HIV dan distribusi kondom. Atas dasar itu setidaknya warga aliansi Bung Suwung ini menyampaikan 3 tuntutan pertama, yaitu penghentian penggusuran paksa, lalu konsultasi dan partisipasi masyarakat, dan juga relokasi dan kompensasi yang layak. Nah, aktor yang kedua itu PT KAI-nya sendiri. Nah, PT KAI Daop 6 menjalankan sterilisasi Bong Suwung sebagai bagian dari komitmen keselamatan operasional kereta api dengan alasan utama mencegah terjadinya risiko kecelakaan sesuai UU nomor 23 tahun 2007. Nah, tanggapan mereka atau gimana sih tanggapan mereka dari tuntutan masyarakat itu? Nah, sebenarnya mereka tuh udah menjalankan sosialisasi, mediasi, bahkan mereka tuh udah mengeluarkan SP sebanyak 3 kali, tidak langsung menggusur seperti itu. Nah, PT KAI ini bersuku melanjutkan sterilisasi meski ada tuntutan penundaan dari masyarakatnya. Karena hal tersebut sudah memiliki serat palilah yang oleh Kesultanan. Nah, jadi menurut mereka tuh ini penegakan hukum yang sah untuk kepentingan publik infrastruktur nasional, bukan pelanggaran HAM. Nah, yang terakhir itu otoritas lokal. Nah, Kesultanan sebagai pemilik historis tanah Sultan Ground menerbitkan surat palilah kepada PT KAI sebagai izin nih pemanfaatan lahan emplasmen sehingga memberikan legitimasi lokal untuk menerbitkan sesuai Pemberda DIY nomor 1 tahun 2017. Nah, sedangkan dari otoritas lokal dari pemerintah daerahnya DPRD DIY terlibat sebagai mediator. Nah, jadi masyarakat pun udah ke gedung DPRD ini untuk mediator. Responnya
menampung aspirasi warga dan mengkoordinasi mediasi meski akhirnya penertiban tetap dilaksanakan. Seperti itu. Kami ingin melihat kasus ini menggunakan sudut pandang dari John Galtung, yaitu triangle violence. Dalam menjelaskan kekerasan konflik, ia membaginya menjadi 3, yaitu ada direct violence, structural violence, dan cultural violence. Direct atau kekerasan langsung itu tampak dari cara penggusuran secara fisik dan juga pengosongan rumah warga secara paksa. Kemudian dari structure violence sendiri itu bisa dilihat bahwasannya ada keterbatasan akses hukum melihat relasi kuasa antara warga dan BUMN yang sangat timpang. Kemudian secara cultural violence-nya sendiri, masyarakat Bong Suwung ini memang sudah lama dijudge oleh kawasan sekitarnya sebagai kawasan ilegal, kemudian sarang HIV dan lain sebagainya. Alhasil, kasus pemukiman Bong Suwung ini tidak semerta-merta membawakan kekerasan fisik saja, tapi juga bekerja melalui struktur sosial dan juga wacana. Dalam perspektif Anthropology of Violence, bagaimana yang dijelaskan oleh Nancy, penderitaan warga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari kekerasan keseharian yang dinormalisasi. Mereka yang menempati kawasan tersebut sebagian merupakan kalangan ekonomi ke bawah yang tak mampu menyewa maupun pindah ke tempat lain. Meski mengakui area yang ditempati tersebut merupakan kawasan emplasmen stasiun dan tidak memiliki status kepemilikan tanah dari warga, namun mereka mengklaim telah menempati lokasi yang berada di sebelah barat stasiun Tugu tersebut selama lebih dari 15 tahun dan sejauh ini turut menjaga kebersihan dan keamanan wilayah setempat. Nah teman-teman, mungkin PT KAI dan pemerintah melihat penggusuran Bong Suwung sebagai cara legal demi kepentingan publik dan keselamatan. Namun kita juga tidak boleh mengabaikan warga setempat karena hak atas kehidupan yang layak sejatinya tetap harus mereka peroleh. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya selalu berurusan dengan hukum ataupun juga penertiban, tapi juga harus mempertimbangkan diskusi yang partisipatif, kemudian juga riset, serta pemenuhan hak-hak dasar bagi para warga setempat. Pada akhirnya, resolusi penggusuran Bong Suwung telah dimenangkan mutlak oleh PT KAI sebagai pihak yang diuntungkan. Dan hingga kini, masyarakat penghuni yang terdampak masih belum jelas penyebarannya. Sekian dari kelompok kami.